Halo semua, selamat datang di channel Homiki TV. Ini adalah simbol orang kaya dan sukses dalam sebuah sedan dan merupakan salah satu mobil termahal yang direview di channel Homiki TV. Yes, Mercedes-Benz S-Class 2020. Mercedes-Benz punya flagship si S-Class ini, dan mobil ini akan membuat Anda dianggap sebagai orang kaya. Ya, meskipun ada mobil yang lebih pasaran lagi. Dan sejak kemunculannya di tahun 1954 sampai ke generasi ke-10 ini selalu menjadi yang terdepan dalam kemajuan teknologi dari Mercedes-Benz. Namun untuk sekarang, teknologi baru Mercy justru diawali dari yang termurah, A-Class. Mungkin selanjutnya akan bermula dari S-Class lagi. S-Class harusnya mewah, namun karena sudah zamannya berkolaborasi, akhirnya Mercedes menyatukan kesan mewah dan modern untuk si S-Class ini. Dibandingkan generasi sebelumnya yang terlihat mewah pol, sekarang jauh lebih minimalis, namun masih ada mewahnya. Bagian depan ini menjadi lebih pipi dan aerodinamis. Standar Jerman lampu full LED dan terangnya sudah melampaui fog lamp, jadi tidak ada lagi fog lamp. Dan di grill mobil ini ada sensor untuk fitur adaptive cruise control, rem otomatis, rem departure warning, pokoknya fitur safety aktif standar mobil 2 miliar. Serta karena ini S-Class, yang jelas logo kebanggaan sebuah Mercedes membuat pemilik mobil ini pede dan serasa bos besar. Lantas karena mobil ini besar dan setidaknya untuk jalanan Jakarta saja sulit untuk bermanuver, Mercy paham hal tersebut sehingga muncul yang namanya fitur 4-wheel steering yang sudutnya besar sekali. Bahkan Anda dapat melihat pergerakan roda belakangnya. Ada tuas pintu muncul seperti kebanyakan model Land Rover, dan hambatan pun akan berkurang dengan model tua seperti ini. Mobil ini juga ada kamera 360 dan untuk hybrid ada dua lubang bahan bakar, sebelah kanan untuk BBM dan sebelah kiri untuk slot listrik. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang ada di bagian belakang mobil. Bicara soal bagian belakang, lampu belakangnya lebih pipih dibandingkan sebelumnya. Jelas sudah full LED, bumper dengan reflektor, high mount stop lamp di atas, dan knalpot yang palsu, agar sporty. Saat membuka pintu belakang, space bagasi mobil ini diklaim oleh Mercedes yang terbesar di kelasnya. Dan itu bagus, biasanya ada option untuk menaruh kulkas kecil. Dan bagasi ini fix tidak dapat dilipat jok belakangnya karena untuk bos-bos, bagasi itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah kenyamanan dari mobil ini. Interior juga demikian. Kesan modern ditambah kemewahan ala S-Class dari generasi ke generasi pun kental di sini. Namun tidak seperti generasi sebelumnya, head unit dan instrumen justru terpisah. Padahal model Mercedes baru zaman sekarang justru desain head unit dan instrumen menyatu seakan sudah menjadi ciri khas sebuah Mercedes. Namun tidak masalah karena head unitnya saja sudah membesar seperti di Tesla dan Volvo. Plus MBUX terbaru Mercedes yang sudah dapat dioperasikan melalui suara atau voice command. Dan head unit terbaru ini jauh lebih canggih dan praktis, dapat dengan mudah dioperasikan hanya dengan sentuhan tangan. Dan semua pengaturan dari pengaturan AC sampai car settings dilakukan head unit ini. Namun knob putar dan trackpad pun jadi menghilang digantikan dengan combination switch seperti BlackBerry ini. Konsol tengah pun jadi lebih rapi, hanya ada penyimpanan dan cup holder. Di belakangnya ada armrest besar plus penyimpanan lagi. AC mobil ini berubah dari sebelumnya menyerupai turbin jet, sekarang membentuk persegi agar serasi dengan konsep modern dari interior mobil ini. Peletakannya juga menarik, ada di atas head unit. Instrumen juga membesar dan lebih dipermudah lagi dengan adanya head-up display. Dan HUD ini pun sangat lengkap, sampai-sampai sepanjang jalan Anda seperti tidak melihat speedometer. Mobil ini juga memiliki ambient light-nya, seperti biasa pengaturannya bisa sampai 64 pilihan warna.
Yang membuat supir ini merasa supir paling beruntung di dunia adalah jok depan mobil ini yang luar biasa nyamannya. Sampai detak jantung kita pun dapat melambat, makanya mobil ini disebut-sebut dapat memperpanjang nyawa. Pengaturan lengkap kanan kiri secara elektrik dengan 2 memory seat, dan lebih nyaman lagi, ada bantal untuk menyangga kepala si pengemudi. Yang lama belum ada bantal, plus heater dan cooler kursi. Yang baru juga, apabila supir Anda ingin mundur dan ada sunblind yang menghalangi, kita tidak perlu menekan tombol seperti di generasi sebelumnya. Cukup dengan menoleh ke belakang dan yap, sunblind secara otomatis turun untuk mempermudah visibilitas supir Anda untuk memundurkan mobil ini. Bahan kulit mobil ini juga menggunakan kulit asli yang sangat nyaman. Senyaman apa? Kita tunggu saja kehadiran mobil ini di Indonesia. Dan tempat Anda ada di sini. Baris kedua dari sebuah Mercedes-Benz S-Class. Saat kita duduk di sini terasa seperti memperpanjang nyawa. Sangat tenang, halus dan nyaman. Apalagi dibantu dengan mode sleeper, jok penumpang depan dimajukan habis dan jok Anda dalam mode ternyamannya. Ditambah dengan leg extender dan entertainment system, mobil ini serasa rumah berjalan Anda. Mobil ini juga memiliki 2 opsi untuk konfigurasi jok di baris keduanya. Apabila Anda ingin mengajak teman Anda, saudara Anda, atau keluarga Anda untuk berbagi kenikmatan sebuah S-Class, Anda dapat mengambil opsi 5-seater. Namun apabila Anda adalah seorang yang cinta kemanjaan dan kenyamanan maksimal, varian 4-seater ini sangat direkomendasikan karena konsol tengah baris kedua mobil ini yang memaksimalkan kenyamanan dengan fitur tambahan pula. Sama seperti 7 Series, S-Class akhirnya menggunakan tablet untuk mengatur kenyamanan dalam mobil ini, termasuk AC dual zone juga, yang artinya ada quad zone satu mobil yang dapat diatur dalam tablet ini. Anyway, jika masuk ke Indonesia nanti pasti akan cepat-cepat kami tes dalam jangka panjang standar Komiki TV. Mercedes-Benz S-Class memiliki 4 tenaga mesin yang berbeda, tidak termasuk Maybach. Untuk varian bensin, semua mesinnya sama-sama 3000 cc 6 silinder segaris turbo. Untuk tipe S450 memiliki tenaga 367 horsepower dan torsi mencapai 500 Nm. Ada juga untuk hybridnya dengan motor listrik sehingga mendapatkan extra power 22 horsepower. Lantas untuk S500 memiliki tenaga 435 horsepower dan torsi mencapai 700 Nm. Untuk varian hybrid atau EQ Power mendapatkan ekstra tenaga 22 horsepower juga. Semua varian menyalurkan tenaganya ke 2 roda belakang dan ada juga yang 4 roda melalui transmisi 9 percepatan Mercedes 9G-Tronic. Dan untuk varian diesel, mesin juga sama-sama 3000 cc diesel. Dan untuk varian S350D memiliki tenaga 286 horsepower dan torsi mencapai 600 Nm. Dan S400D dengan tenaga 330 horsepower dan torsi mencapai 700 Nm. Menyalurkan semua tenaganya ke 2 roda belakang dan ada juga yang ke semua roda melalui transmisi 9 percepatan Mercedes 9G-Tronic. Namun sepertinya Indonesia hanya akan mendapatkan varian bensinnya karena standar bahan bakar di Indonesia masih belum memadai untuk mesin diesel S-Class ini. Secara kesimpulan, mobil ini jika di generasi sebelumnya cocok untuk bapak-bapak, untuk generasi ini rasanya eksekutif muda pun cocok menggunakan ini karena memang desainnya modern, futuristis, lebih canggih, lebih cepat, dan lebih inovatif. Namun tidak bisa dipastikan juga dengan teknologi secanggih ini apakah mobil ini cukup durable layaknya S-Class zaman 60-an? Well, tidak ada yang memastikan, tapi dengan adanya S-Class generasi terbaru ini, kita setidaknya dapat mengetahui perkembangan teknologi dunia lainnya.
Video ini hanya sekedar gambaran dan belum pasti fitur dan spesifikasi yang akan hadir di Indonesia akan sama dengan apa yang sudah kami sampaikan. Jadi begitulah kesimpulan saya akan Mercedes-Benz S-Class. Apabila Anda suka dengan video ini, ungkapkan rasa suka Anda dengan klik tombol like, komen di bawah dengan komentar, kritik, dan saran yang positif, share video ini agar orang lain dapat info tentang mobil ini, subscribe juga ke channel Homiki TV dan nyalakan loncengnya juga agar Anda dapat info terbaru dari channel ini. Follow juga Instagram dan Facebook Homiki TV dan terima kasih telah menonton.